Israel dibuat semakin terpojok setelah Houthi kembali melakukan serangan besar-besaran. Milisi asal Yaman ini baru saja mengirimkan rudal yang begitu mudah menembus pertahanan negeri Zionis. Akibatnya banyak warga berhamburan untuk mencari pertolongan. Para penduduk langsung melakukan demo besar-besaran dan berharap kemerdekaan Palestina segera tercapai. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Israel makin kejam tak beri celah. Israel semakin menjadi-jadi dengan terus menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Mereka rela menghalalkan segala cara untuk mencegah para penolong Palestina. Terbaru negeri Zionis mengisolasi kapal Medlin yang menyangkut bantuan dari koalisi Freedom Flotilla. Parahnya kapal tersebut diserang saat hampir mencapai daratan Palestina. Armada laut ini disemprot dengan cairan iritasi sebelum akhirnya diambil alih Israel. Bukannya dibiarkan lolos, mereka kemudian diangkut secara paksa ke negeri Zionis. Bahkan rezim Benyamin Netanyahu dikabarkan menahan awak kapal dan para aktivis. Tujuannya agar warga Palestina tak mendapat akses dari luar dan semakin kekurangan pasokan. Seakan belum cukup, Israel kembali melancarkan aksi kejinya di jalur Gaza. Tanpa belas kasih, mereka memberondong para penduduk yang tengah mencari bantuan. Akibatnya 20 orang tak berdosa harus gugur, sementara 124 lainnya terluka hebat. Sontak kejahatan ini langsung memancing amarah dari pemerintah Indonesia. Sugiono selaku Menteri Luar Negeri pun segera mengeluarkan ultimatum keras kepada Israel. Saya mengecam keras intersepsi kapal Medlin oleh Israel di perairan internasional. Tindakan ini menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional. Kecam Sugiono. Francesca, can you see us? Can you hear us? We are being boarded right now. We're being intercepted right now. Please, everyone, make sure that you make noise. If anything happens to us, this is yet another war crime. Added to the long list of war crimes that Israel has been committing. We are being Protes keras pejabat 46 tahun ini bukannya tanpa alasan. Pasalnya, Indonesia sangat khawatir dengan ancaman kelaparan yang terus menghantui Gaza selama berbulan-bulan. Blokade Israel di darat dan laut adalah bentuk hukuman kolektif yang memperburuk risiko kelaparan massal. Mereka wajib memastikan bantuan kemanusiaan tersalur tanpa hambatan. Ungkap Sugiono. Serangan besar Houthi bikin kacau satu Tel Aviv. Tindakan semena-mena Israel ini langsung diganjar balasan kejam dari Houthi. Milisi Yaman tersebut belum letih untuk membumi hanguskan seluruh kawasan Israel. Buktinya mereka kembali meluncurkan rentetan rudal hipersonik secara membabi buta. Sama seperti sebelumnya, Houthi masih mengincar ibu kota Tel Aviv, terutama Bandara Ben Gurion. Menurut pengakuan Houthi, serangan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Bahkan mereka mengaku tak kesulitan menembus sistem pertahanan canggih milik Israel. Namun milisi Yaman mengaku sengaja tak ingin menyerang Israel secara membabi buta. Sebab tujuan utama Houthi adalah untuk mengobrak-abrik lalu lintas udara di Ben Gurion. Dan benar saja, bandara itu pun terpaksa ditangguhkan karena ancaman yang tak kunjung surut. Alhasil jutaan pemukim di Tel Aviv seketika dilanda kepanikan massal. Kabarnya sampai saat ini warga Israel masih ketar-ketir mencari tempat perlindungan. Bahkan beberapa di antaranya sampai bersembunyi di bunker atau tempat penampungan bom. Gak heran Houthi diprediksi masih akan menyerang Israel dalam waktu dekat. Bahkan gempuran selanjutnya kemungkinan besar bakal jauh lebih besar ketimbang yang sudah-sudah. Hal ini dikarenakan milisi Yaman telah mengirimkan surat rahasia kepada Hamas. Dalam suratnya tersebut mereka menunjukkan niatnya untuk bahu-membahu melindungi Palestina. Alhasil kedua kelompok ini diyakini akan bersatu menentang kekejaman negeri susu. Kemungkinan tersebut semakin besar usai kepala staf Houthi ikut buka suara. Kami tegaskan bahwa Yaman akan tetap hadir di medan perang dengan Palestina hati dan senjata. Ungkap Mayor Jenderal Muhammad Al-Gamari. Warga makin muak dengan rezim Netanyahu. Serangan Houthi membuat rakyat Israel semakin terpojok dan sangat menderita. Negeri Zionis mendapat kecaman dari seluruh Eropa karena bertindak zolim dan menculik Greta Thunberg. Pasalnya Greta dan seluruh penumpang kapal Medlin diringkus militer Israel di atas perairan internasional. Ditambah lagi kebebasan mereka juga direnggut oleh rezim Benyamin Netanyahu. Usut punya usut, Israel berlaku keji karena hanya memberi pilihan deportasi atau mendekam di penjara.
Gak heran Greta marah besar selesai dideportasi paksa ke Prancis. Aktivis 22 tahun ini dengan berani menuding Israel telah menculik para relawan kapal Medlin. Saya sangat jelas dalam kesaksian saya bahwa kami diculik di perairan internasional dan dibawa ke Israel tanpa keinginan kami sendiri. Ini cuma satu dari sekian banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Jeleknya citra Israel di Eropa juga membuat warga lokal naik pitam. Buktinya mereka terus-menerus mendesak Benyamin Netanyahu untuk menghentikan pengiriman pasukan ke jalur Gaza. Baru-baru ini rakyat Tel Aviv turun ke jalan mendesak Netanyahu membebaskan para sandera. Mereka juga kesal bukan main karena politisi 75 tahun ini setengah hati untuk mewujudkan perdamaian. Netanyahu diketahui ogah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Hamas. Sebaliknya politikus partai Likud ini terus mengorbankan warga Israel untuk ambisi pribadinya. Gak heran Einaf Zangauker menyebut Netanyahu sudah seperti malaikat maut. Saya tak bisa menahan mimpi buruk saya selama ini. Netanyahu sang malaikat pencabut nyawa terus menumbalkan para sandera, ujar ibu dari Matan Zangauker yang tengah disandra Hamas. Dapatkan kaos oblong dari Swan yang bisa kamu beli dengan harga 15 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Berpotensi nggak ditolong Amerika. Nasib Israel semakin di ujung tanduk karena dijauhi sekutu-sekutunya. Baru-baru ini negeri Zionis disanksi negara-negara Eropa akibat berlaku keji di Palestina. Kabarnya Norwegia dan Inggris menghukum Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Alasannya karena Ben-Gvir dan Smotrich menjadi otak di balik kejahatan kemanusiaan di bumi para nabi. Mereka juga terus menghasut agar Israel terus mengobarkan perang di jalur Gaza. Gak heran aset keduanya dicekal dan dibekukan untuk berpergian ke Norwegia dan Inggris. Sanksi dijatuhkan karena kedua menteri itu berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina. Tindakan ini tak bisa diterima, dan itu mengapa kami telah menyangsi mereka. Bunyi pernyataan bersama Inggris, Norwegia, dan negara-negara lainnya. Nasib Israel kian terpojok karena tak dibantu oleh Amerika Serikat. Paman Sam diketahui masih sibuk mengatasi bentrok internal yang terjadi di Los Angeles. Pasalnya Donald Trump kocar-kacir menghadapi pengunjuk rasa di kota malaikat. Trump juga dihadapkan dengan perlawanan Gavin Newsom selaku gubernur California. Alhasil Trump memilih meringkus Gavin Newsom ketimbang mengurus negeri Zionis. Saya akan menangkap Gavin Newsom karena ia adalah pemimpin yang gak beres, ucap Donald Trump. Alhasil Israel ditinggal sendirian tanpa dibantu sekutu utamanya yang sedang gaduh. Padahal negeri Zionis sempat koar-koar karena kembali dibantu oleh Paman Sam. Pasalnya Amerika Serikat pernah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam Israel. Paman Sam juga memberi sanksi kepada ICC yang mengadili Benyamin Netanyahu. Paket murah meriah 3 celana kargo dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah cerita Israel yang makin terpuruk setelah diserang Houthi. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?